Buku setebal 290 halaman ini berjudul Becoming a World Class Company, edisi update 2020 yang disusun oleh Pan Supandi. Adalah update 3 materi utama dari versi 2019, yaitu 1. Cara menyusun program transformatif. 2. Cara mengukurnya menggunakan standar tinggi. 3. Cara mengelola perubahan dan pembelajaran. Karenanya, buku ini menjadi sangat layak dijadikan rujukan oleh perusahaan yang memiliki visi menjadi perusahaan berpredikat kelas dunia. Buku ini kami bagi dalam 6 bagian sebagai berikut. Bagian 1. Deskripsi tentang World Class dan tentang Telkom. Bagian 2. Telkom tertinggal. Bagian 3. Rencana strategis mewujudkan visi. Bagian 4. Meraih predikat World Class. Bagian 5. Hasil T2001. Bagian 6. Pengakuan. Bagian 1. Deskripsi tentang World Class dan tentang Telkom. Pertama, sekilas tentang World Class Company. Perusahaan diberi predikat kelas dunia apabila selalu dapat menghasilkan produk terbaik, dengan harga terbaik, tepat dikirim ketika pelanggan membutuhkannya, dan memiliki daya saing tinggi, yaitu selalu growth and sustained. Sekilas tentang PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom adalah BUMN yang bergerak di bisnis Full Network and Service Telecommunication Provider dengan 5 area bisnis utama, yaitu Fixed Wireline, Cellular, Network and Interkoneksi, IndiHome, dan Data and Internet. Pada tahun 1995 menjadi perusahaan publik yang saat ini 51 sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sisanya dimiliki oleh publik. Bagian 2. Telkom tertinggal. Pada tahun 1965 sampai 1975, densitas telepon atau kepadatan telepon di Indonesia jauh tertinggal dari negara ASEAN lainnya. Ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur Telkom. Malah, hingga tahun 90-an masih tertinggal. Densitas telepon di Indonesia pada tahun 1990 hanya 1/167 penduduk, atau 0,58%. Tertinggal jauh dari Singapura, yaitu 50%, Malaysia 12,5%, dan Thailand 4%. Begitu pula dengan jumlah telepon seluler, hanya 189.000 pelanggan pada tahun 1996. Masih jauh tertinggal dari negara-negara tersebut. Telkom sesuai misi dan tanggung jawab sebagai flag carrier pertelekomunikasian di Indonesia, terus berupaya mengejar ketertinggalan tersebut melalui pembangunan dan memperbarui teknologi peralatannya. Antara lain, transmisi terestrial berupa microwave Jawa Bali, Trans Sumatera, dan Eastern, otomatisasi sentral telepon di seluruh kota dan kecamatan, dan sistem komunikasi satelit domestik. Selain pembangunan fisik, Telkom menerapkan pula berbagai strategi bisnis, di antaranya 5 strategic initiatives agar dapat naik ke second curve. Kelima strategic inisiatif dimaksud adalah 1. Restrukturisasi internal, yaitu mengubah 12 wilayah pelayanan Telkom menjadi 7 divisi regional. 2. Telkom melaksanakan initial public offering untuk mendapatkan dana besar dan murah. 3. Mendirikan Telkomsel untuk menangani bisnis telepon seluler. 4. Golden Handshake
diikuti oleh 5.000 karyawan. 5. Dan menerapkan skema kerjasama operasi di 5 divisi regional. Bagian 3. Rencana strategis mewujudkan visi. Agar Telkom dapat fokus pada tata kelola, perilaku etis, dan transformasi, maka dilakukan beberapa hal strategis berikut. Menetapkan T2001, yaitu Rencana Strategis tahun 1996 hingga 2001, merupakan acuan penyusunan RKAP. Memuat 13 program transformatif dalam 5 bidang, yaitu manajemen SDM, manajemen sistem informasi, gaya manajemen dan budaya, network services and technology, dan manajemen keuangan. Menerapkan 73 indikator kinerja world class, yaitu alat ukur berstandar tinggi hasil dari benchmarking ke beberapa world class telkom company. Melakukan baselining penerapan T2001, yaitu 3 tahap sebagai berikut. 1. Indikator World Class Initial merupakan tahap awal pencapaian kinerja indikator World Class. 2. Indikator World Class Maintenance merupakan tahap pemeliharaan kinerja indikator World Class. 3. Indikator World Class Assurance merupakan tahap pemastian predikat indikator World Class. Berdasarkan pentahapan dan skenario, maka tidak akan ada satu unit pun yang luput dari tekad dan target indikator world class. Semua unit harus berpredikat indikator world class pada 27 September 2001, dan predikat indikator world class haruslah diperoleh dari kerja sistematis, cerdas, dan tuntas. Bagian 4. Meraih predikat world class. Untuk mengukur pelaksanaan daripada rencana strategis T2001, Telkom telah melakukan asesmen tahap inisial untuk seluruh unit Telkom oleh eksaminer eksternal dari Malcolm Baldrige for Performance Excellence dan dari lembaga prestisius dalam negeri seperti YLKI, ITB, MBA Bandung, dan Kompas. Hambatan dan tantangan berat pada implementasi T2001 dan indikator world class antara lain: 1. Krisis moneter tahun 1998 sehingga harus melakukan penjadwalan ulang dan terjadinya cost cutting. 2. Perubahan teknologi telekomunikasi menjadi teknologi berbasis informasi dan komunikasi. 3. KSO yang putus kontrak. Untuk buyback saja, Telkom rugi $500 juta. Pada awal tahun 2002, Telkom telah berhasil meraih predikat world class berdasarkan penilaian resmi dari tim Malcolm Baldrige National Quality Award USA dan berbagai pengakuan baik berupa sertifikasi dan berupa penghargaan dari lembaga sertifikasi nasional dan internasional. Bagian 5. Hasil T2001. Hasil dari penerapan rencana strategis T2001 pada bidang finance adalah sebagai berikut. Pertumbuhan net income sebelum pajak. Telkom cenderung di atas operator lain di regional. EBITDA pada 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan dengan sustained trend meningkat, dengan compound annual growth rate berada di kisaran angka 30%. Pre-taxes margin juga menunjukkan performansi yang sama dengan compound annual growth rate positif. Dalam 2 tahun terakhir, margin laba usaha yang diperoleh Telkom berhasil mengungguli pesaing. Angka EBITDA margin Telkom selama 5 tahun terakhir masih di atas 5 operator pembanding regional. Trend return on asset Telkom meningkat selama 5 tahun terakhir dibandingkan terhadap pesaing utama Indosat maupun terhadap benchmark company, yaitu Singtel yang cenderung menurun. Trend ratio asset turnover selama 5 tahun cenderung meningkat. Kondisi ini berbeda dengan Indosat sebagai pesaing utama yang justru semakin menurun. Hasil pengembangan SDM, yaitu level manager ke atas, adalah terpenuhinya pengisian formasi senior leader pada seluruh unit bisnis Telkom Group.
Malah, belasan SDM Telkom telah dipercaya menduduki jabatan puncak di beberapa BUMN dan kementerian. Bagian 6. Pengakuan. Kami sajikan hanya 7 dari ratusan pengakuan dan penghargaan terhadap Telkom atas perolehan predikat World Class Operator. Ketujuh pengakuan tersebut adalah: pertama, the achievement of World Class Excellence. Telkom reached a score of 403 by Malcolm Baldrige National Quality Assessment. Kedua, Best of Good Corporate Governance Practice based on Ernst & Young Independent Assessment on Telkom's Good Corporate Governance. Ketiga, Asia's Top 100 IT Users. Telkom menduduki peringkat keempat dari 100 perusahaan di Asia yang mendapatkan penghargaan Asia's Top 100 IT Users. Keempat, Asia's Best Companies 2005, yaitu penghargaan dari Finance Asia. Kelima, Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi paling bernilai di Asia Tenggara dengan corporate value sebesar 5,2 miliar US dollar pada tahun 2018, sekaligus menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Keenam, Telkom sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang menembus Global 500. Ketujuh, Telkom masuk jajaran Global 2000, the world's largest public companies. Apa kata 4 tokoh transformasi Telkom? Buku Becoming a World Class Company menceritakan perjalanan para pelaku korporasi yang berkelanjutan dan dalam waktu seperempat abad mampu menjadikan Telkom pusat unggulan di bidangnya. Perjuangan dan kegigihan para pendahulu ini, khususnya di bidang transformasi pengelolaan dan kepemimpinan, perlu ditularkan kepada generasi penerus, agar semangat juang tanpa pamrih dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan guna mewujudkan cita-cita World Class Operator generasi kedua di era kompetisi yang ketat, yakni menjadi World Class Digital Company. Saya Stianto P. Santosa, Direktur Utama PT Telkom Tbk, periode 1992-1996. Buku ini menjawab bahwa ada faktor yang selalu relevan dalam situasi bisnis apapun, yaitu faktor leadership dan share culture. Selain itu, dalam buku ini ada keteladanan tentang cara berpikir dan cara bertindak. Karenanya buku ini sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis. Saya Kristiono, Direktur Utama Telkom 2002-2005. Pengalaman dari Saudara Pan Supandi yang menjadi partner saya sebagai praktisi di Telkom telah mengusung perusahaan plat merah tersebut menjadi World Class Operator di tahun 2001. Sangat berharga untuk diulangi, mengingat sampai saat ini banyak organisasi bisnis masih menempatkan World Class sebagai panduan arah organisasinya. Ditulis dengan bahasa populer untuk menuangkan pengalaman empiris penulis, menjadikan buku ini enak dibaca dan mudah dimengerti. Sangat bermanfaat menjadi benchmark bagi leader dan manajer di semua level dalam organisasi yang ingin mengulang cerita sukses PT Telkom Tbk. Saya John Welly, Direktur Operasi dan Pemasaran PT Telkom Tbk, periode 1998-2000. T2001 Telkom adalah sebuah pekerjaan intelektual raksasa yang melibatkan semua elemen fungsi, bidang, dan laboratorium, serta keahlian untuk bisa menyelesaikan karya ini dengan baik dan membanggakan. Program T2001 yang merupakan perwujudan langkah Telkom menjadi World Class Company. Dan semua itu tentu saja berbuah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Tanri Abeng. Telkom memiliki segala hal yang dipunyai oleh World Class Company, dan kedepannya harus menjadi model dari BUMN dengan performansi excellent dan banyak fakta
yang menunjukkan betapa Telkom selalu bertahan dan bertumbuh dalam bisnisnya dan juga telah berperan sebagai driver bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih disampaikan kepada 26 narasumber dan kontributor buku ini.